Hai guys, kembali lagi di channel YouTube Kopi Anjis. Sama aku Lala dan ada bintang tamu spesial hari ini. Jadi hari ini aku lagi sama seorang instruktur yoga. Benar gak kak? Iya. Coba boleh perkenalin diri dulu. Halo, aku Koko atau yang biasa disebutnya kalau guru yoga tuh Koko Yoga. Udah itu aja. Jadi kalau misalnya yang belum tahu, mungkin nggak banyak yang tahu ya kalau misalnya kita yang kerja di Anjis, baik part timer atau yang full time, kita tuh wajib dan rutin yoga seminggu sekali atau 2 kali ya, dan diajarnya sama Koko. Jadi sekarang hari ini nih aku mau tanya-tanya ke Koko seputar yoga gitu ya. Nah, Koko ini mulai jadi instruktur yoga itu sejak kapan? Kayak udah berapa tahun, berapa lama gitu? Oke. Kalau yoganya sendiri udah almost 14 tahun. 12, 13 apa? Ya sekitar segitu ya. Kalau jadi coach yoganya sendiri atau instruktur yoga kurang lebih dari tahun 2016 sih aktifnya untuk ngajar. Berarti udah 8 tahunan juga ya? Iya, sekitar segitu. Udah lama. Lumayan ya, lama banget ya. Nah, kalau misalnya di Anjis sendiri, Koko udah ngajar berapa lama? Terhitungnya kita mulai dulu pertama yoga tuh dari Oktober 2023, berarti sekarang udah setahun 3 bulan ya? Iya. Udah lama ya? Iya, udah lumayan ya, nggak kerasa ya Koko? Iya, udah konsisten sih, pasti udah yang pasti. konsisten. Happy juga. Nah, aku mau nanya lagi nih, apa sih yang membuat Koko akhirnya tuh terjun ke dunia yoga dan akhirnya sekarang jadi instruktur yoga gitu? Awal mulanya gimana? Oke. Dulu pertama yoga tuh nggak pernah ada niatan untuk jadi coach yoga gitu, karena tiba-tiba aja lagi pulang dulu kuliah, waktu zaman kuliah gitu, lagi lumayan pusing sama tesis dan juga banyak kerjaan yang lainnya, kayak butuh sesuatu yang bisa bikin gerak, terus lewat ke studio yoga gitu. Nah itu coba di sana. Udah lama banget ya, itu ya tahun 2000 sekian lah. Nah itu dari sana aku mulai pertama yoga, awalnya juga sakit-sakit, ada bencinya dulu gitu, apa sih ini olahraga tuh kayak gitu. Tapi lama kelamaan ternyata yang aku dapetin dari yoga sendiri, bisa nge-explore diri sendiri ya, empowering yang pasti. Jadi bisa ngembangin diri saya tuh aku tuh lebih tahu di mana aku harus seimbang antara latihan fisik, latihan ada yang di tubuh, latihan nafas, sama harus fokus di pikiran tuh. Nah itu yang bikin aku suka. Kayak bikin relax juga ya. Ya pasti itu. Di luar huru hara yang dijalani, gitu, yoga tuh buat relax. Iya betul. Tapi kira-kira menurut Koko manfaat utamanya dari yoga tuh apa sih kok? Kayak baik buat badan atau buat kayak yoga kan ada meditasinya juga gitu ya. Berarti buat kayak mental state kita tuh apa gitu? Iya. Yang pasti yang terasa sama aku sendiri, mungkin banyak juga yang lain sama ya, atau coach yang lain juga sama, merasakan yang sama. Itu ada 3 gitu, your body, your mind, and your soul tuh benar gitu. Jadi udah gerakan yoganya sendiri atau dari hatha yoga itu ada force-nya sendiri kan. Ada dimana kita harus seimbang, harus dinamis gerakannya gitu. Itu dari hatha yoganya sendiri atau dari your body-nya, dari badan kita juga kan bisa kita tahu kan, beberapa pose gerakan yoga tuh kayak yang easy tapi ternyata nggak easy. Iya, ternyata kayak yoga tuh menahan berat badan iya, sendiri betul. gitu. Padahal kelihatannya menurut aku tuh awalnya kayak yoga kayaknya nggak secapek kayak olahraga lari atau apa. Ternyata kayak pas pertama kali yoga kayak ternyata kayak menahan berat badan. Iya gitu. Karena gerakannya itu nggak ada yang neken ke beberapa bagian tubuh kan. Semuanya gitu kan. Jadi nggak terasa kayak lambat, tapi lama-kelamaan berkeringat kan. Iya, Nah itu ya buat your body-nya, buat your mind-nya itu ya, ketika kita beryoga ada kalanya kita tuh harus menenangkan pikiran supaya selaras kan dengan gerakan-gerakan yoganya atau dengan posenya. Terus pikiran kitanya juga harus lebih tenang. Ya bisa membuatkan tenangnya itu tuh adalah satu dari gerakan kitanya harus sabar. Dari peralihan beberapa pose. Iya gitu. Karena kan tidak ada yang harus sempurna ketika memang gerakan tersebut dilakukan. Yang penting kita effort melakukan itu, untuk sempurnanya itu yang jadi PR. Dan yang itu kayaknya proses ketika yoga tuh yang nyaman tuh itu. Yang soulnya sendiri tuh ya kayak jiwa kita itu yang, atau di dalam jiwa kita itu kan ada mental juga kan, yang mental kebentuknya itu kita ketika sabar beryoganya itu, lagi meditasinya itu
Kita tuh loh, padahal cuma duduk dan diam, tapi kita lebih memahami kita itu tuh lagi melakukan apa. Terus kita lebih banyak empowering diri sendiri yang pasti. Kayak memberikan apa ya, Mm-mm. kata-kata positif juga Iya ya buat betul. diri sendiri. Ada afirmasi ketika bermeditasi kayak gitu kan. Itu yang Iya. yourself. Wah, dalam banget pokoknya. Kalau digali lagi tentang soul. Sekarang aku mau nanya lagi nih, aku kan sebenarnya kayak sempet mikir ya, kayak kita nih yang kayak kerja di Anjis, misal sehari-harinya udah capek gitu Iya. kan kerja, capek nih ke badan, tapi kayak kita tuh masih harus yoga nih. Iya. Nah itu tuh sebenarnya ada apa ya, manfaatnya nggak sih kok? Tuh, balik lagi kayak menyelaraskan tubuh kita. Kayak tadi, malah ya kalau ketika lagi lelah tuh memang bagusnya istirahat. Nah enaknya efektifnya di yoganya sendiri, padahal tubuh kita capek ya, tapi ada kalanya ada capek yang bagian fisiknya sebelah mana gitu. Pengennya itu rebahan segala macam, tapi ketika beryoga tubuh kita itu kayak diselaraskan. Ini yang capek itu dibuat jadi lebih rileks. Ya, jadi di kala itu saja ketika kita beryoga memang kayak mendapatkan tekanan banget gitu ya tubuh tuh dari tubuh sendiri malah. Tapi setelahnya itu tuh dapat rileksnya tuh kayak kita yang benar-benar dapat deep sleep, dapat makanya aku iya suka deep iya sleep kayaknya kalau lagi capek pun ya, kalau capek fisik ketika bekerja wajar semuanya bisa dapat itu. Tapi ketika sudah capek terus kita beryoga, itu suatu hal yang luar biasa. Berarti kita bisa menyeimbangkan dan menyelaraskan capeknya tersebut tuh jadi capek yang sehat gitu. Tubuh kita itu ketika memang yoga tuh benar-benar dapat sesuatu yang bekal lah, supaya ketika memang ada virus ataupun memang lagi cuaca lagi nggak bagus gitu kan, jadi nggak mudah tumbang. Oh jadi bener. Jadi jarang sakit. Betul. Tahu aku kan yoga tuh banyak jenisnya ya. Waktu itu aku pertama kali nyoba yoga tuh yang aerial yoga gitu yang pakai tali, apa sih kok Oh, namanya? iya. Ya itu ya. Swing, Nah, aerial yoga swing, yoga. nah aku tuh pertama kali nyoba itu. Nah, kalau misalnya Koko sendiri tuh lebih nekunin ke yoga jenis apa gitu? Vinyasa yoga. Kalau yang diberikan di Kopi Anjis itu Vinyasa yoga. Jadi di mana tuh di dalamnya tuh ada hatha yoga, ada astanga yoga. Atau kalau Vinyasa sendiri itu combine ya antara hatha. Kalau hatha yoga itu tuh bagaimana tubuh kita menyelaraskan, menyeimbangkan dan gerakan-gerakan yoga tersebut itu supaya lebih dinamik. Kayak gitu. Ritmenya juga. Betul, semua yoga bagus, semua yang dilakukan. Nah, cuman kalau dari Vinyasa sendiri itu kan nanti ada dapat astanganya tuh kayak semacam kita dapat ketenangan, kita harus bermeditasi, pengaturan nafas yang pasti itu ya ada di hatha yoga. Sekarang pertanyaan terakhir, suka duka selama jadi instruktur yoga. Kayak mungkin satu sukanya sama satu dukanya. Kalau secara keseluruhan sukanya itu setiap kali aku melakukan ngajar yoga, kok ngajarin yoga itu sukanya banyak ketemu sama teman-teman baru, sama coach yang lain juga sama gitu, terus sama klien ataupun sama teman-teman murid yoga yang lain juga. Kita kayak lebih dapat ikatan ketika berolahraga tuh cuman hanya bukan say hi aja, tapi Bener-bener maksudnya kayak menjalin kayak gitu, hubungan kayak di ya. Anjis sendiri tuh kayak udah, kok aku ngerasa udah kayak family-nya di sini, udah nggak kagok gitu dalam hal apapun. Nah begitupun dengan teman-temannya ya gua yang lain. Kenapa banyak bertahan sama olahraga yoga ini ketimbang ketika memang aku melakukan olahraga lain sama suatu lingkungan gitu ya? Karena yang kerasanya kayak ada ikatan intuitifnya itu ya, Kayak ada batinnya. community-nya gitu sendiri ya. Gitu. Nah, itu yang bikin betah segala macam. Kalau duka kayaknya ketika nggak ada sih, hampir nggak ada. Karena suka ya. Karena suka, karena lagi dari, kalau sukanya itu tadi yang tambahan suka karena ternyata profit yang aku dapatkan dari coach atau dari ngajar yoga sendiri itu banyak bisa membantu yang lain juga, bukan hanya untuk diri sendiri gitu. Kalau dukanya saat ini nggak ada. Semoga aja interview Koko nih Iya. sebagai instruktur yoga dan instruktur yoga juga di Kopi Anjis. Terus kalau kalian mau nonton video lainnya bisa cek di YouTube Kopi Anjis. Makasih udah nonton videonya. Sampai Iya. ketemu di video Thank you. selanjutnya. Dadah. Dadah.